adalah jika Anda memiliki skor TOEFL tertentu, misalnya 500 atau 550, oke? Nah, sekarang kita coba cek ya, coba Anda lihat, inilah kira-kira sebenarnya yang Anda hadapi ketika tadi juga Anda mencoba untuk mengerjakan soal TOEFL ya. Jadi ada permasalahan, major problems, permasalahan-permasalahan yang paling besar itu di setiap materi tes yang di listening, structure, atau reading. Oke, yang pertama, ini mungkin akan terrefleksi secara langsung ke Anda ya, karena tadi Anda barusan mengalami tes TOEFL-nya ya, walaupun hanya beberapa soal saja. Yang pertama di bagian listening. Di bagian listening, yang paling membuat Anda sulit itu adalah missing lots of words. Oke, Anda kelewatan, oke, banyak sekali kata-kata yang harusnya Anda dengar. Benar nggak? Jadi ketika tadi Anda mendengar audionya, oke, mendengar naratornya, oke, Anda mencoba untuk memahami apa yang mereka katakan, and then semakin Anda mencoba memahami, maka fokus Anda semakin menjadi pecah. Oke, itu yang pertama, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah missing the idea. Of course, karena Anda tidak memahami kata-kata yang mereka ucapkan, otomatis Anda nggak ngerti, nggak tahu apa yang mereka sedang bicarakan. Apa sih ide yang mereka bicarakan itu Anda nggak tahu. Oke? Dan yang ketiga, ini juga jadi masalah, Anda tidak tahu bagaimana bisa mengantisipasi pertanyaan. Artinya, soal TOEFL di bagian listening sebenarnya itu menjadi lebih mudah untuk Anda kerjakan jika selain Anda bisa catching the words ya, bisa menangkap apa yang mereka katakan, dan Anda juga akan lebih mudah jika Anda bisa mengantisipasi pertanyaan. Jadi dari dari sesuatu yang mereka bicarakan itu saja Anda sudah bisa menebak kira-kira ini pertanyaannya tentang apa sih. Oke. Nah, jadi karena Anda tidak tahu atau tidak ada pengetahuan sama sekali tentang bagaimana mengantisipasi pertanyaan, maka ya Anda blank saja gitu ya. Jadi kayak Anda dengar dulu, ya sudah gitu, nanti ditanya, ya sudah Anda jawab gitu ya. Nah, beda dengan jika Anda tahu jenis-jenis pertanyaan di dalam listening. Jadi ketika Anda sudah tahu, Anda langsung bisa seperti berasumsi ini kayaknya pertanyaannya nanti terkait dengan ini. Oke. Dan yang keempat adalah kenapa banyak orang gagal terutama di listening itu no atau lack of training. Mereka tidak ada training sama sekali. Jadi ini saya tegaskan buat Anda ya, TOEFL test itu bukan tes yang biasa-biasa aja atau sesuatu yang bisa Anda buat gampang-gampang gitu ya, atau ini bukan tes abal-abal, ini bukan tes biasa. So, mereka yang terlalu percaya diri ya tanpa ada persiapan itu mengikuti tes TOEFL, itu kemungkinan besar dia gagal tes TOEFL. Kemungkinan besar. Walaupun misalnya Anda memiliki kemampuan bahasa Inggris yang ya katakanlah intermediate, sudah cukup, sudah menengah, oke, and then Anda merasa percaya diri, and then Anda tes TOEFL dan Anda kecewa dengan hasilnya. Kenapa? TOEFL berbeda. Ini tes, oke? Bukan yang dibutuhkan bukan hanya bahasa Inggris. Nanti di slide berikutnya kita akan bicarakan. Jadi intinya kenapa Anda gagal tes TOEFL itu adalah tidak ada training, atau mungkin ada Anda pernah mencoba-coba mengerjakan soal TOEFL tapi sangat jarang sekali ya. Kalau mood ya dicoba, kalau tidak mood ya enggak Anda coba. Jadi 12 kesalahan yang Anda gunakan itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi karena ada 3 komponen tes yang diuji dan setiap komponen itu ada 4 kesalahan yang Anda lakukan. Jadi sama juga seperti di structure ya. Kayak di soal structure tadi. Yang menurut pengamatan saya nih ya, dari mungkin sudah ribuan orang yang sudah belajar TOEFL sama saya secara offline, itu mereka tidak tahu, they have no idea what to do. Mereka nggak tahu mau ngapain. Oke? Saya bisa mengetahuinya ketika misalnya ada orang yang ketika tes TOEFL langsung di hadapan saya, itu saya selalu memperhatikan arah matanya, kira-kira dia melihat ke arah mana. Nah, sering sekali saya ketika memperhatikan gaya mereka mengerjakan soal TOEFL itu saya geleng-geleng kepala. Kenapa? Mereka fokus ke hal-hal yang nggak penting. So, kesimpulan saya, well, they don't know what to do. Mereka nggak tahu harus ngapain. Oke? Menganalisis hal-hal yang nggak perlu dianalisis. Itu kesalahan yang paling besar di structure. Yang kedua adalah missing words meaning.
nggak tahu arti, ini juga menjadi masalah. Oke, sebenarnya tidak menjadi major problems kalau soal meaning ini karena khusus untuk structure, oke, Anda sebenarnya bisa menggunakan beberapa trik bagaimana Anda tetap bisa mengerjakan soal walaupun nggak tahu artinya. Nah, itu nanti saya bahas bukan di video ini, tapi di video TOEFL Clinic ya. Nanti informasinya ada juga di video ini di belakang-belakang slide. Oke. Yang ketiga, no idea to anticipate questions. Jadi sama kayak listening tadi ya. Jadi tidak mengenal jenis-jenis pertanyaan yang muncul di structure and written expressions. Akhirnya dia kebingungan. Oke, di structure ini for your information sebagai informasi buat Anda, mungkin Anda juga sudah mengetahuinya. Test structure ini kan ada dua sesi, ada dua bagian ya. Ada part structure, ini 15 soal, oke. Bentuk soalnya adalah seperti soal yang sudah Anda kerjakan barusan tadi, oke, A, B, C, D, dan Anda fill the blank ya, Anda melengkapi kalimatnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang ada, apakah A, B, C, D, mana yang paling benar, sehingga kalimatnya menjadi benar, oke. Nah, yang part B, yang kedua itu adalah error analysis, jadi kalimatnya sebenarnya sudah lengkap, itu nomor 16 sampai nomor 40 ya, structure itu ada 40 soal. Jadi nomor 16 sampai 40 itu lebih kepada error analysis. Jadi Anda menentukan apakah pilihan A, B, C, D itu yang salah atau harus diperbaiki baru kalimatnya menjadi benar. Oke. Nah, jadi karena banyak yang tidak memahami ini atau secara istilahnya itu mereka tidak bisa mengantisipasi pertanyaan, jadi banyak yang bingung, ini saya harus melakukan apa, again jadinya no idea what to do lagi ya, jadi nggak tahu lagi mau ngapain. Oke. Akhirnya kehabisan waktu, kelamaan mikir, kehabisan waktu, and then udah selesai. Oke. Nah, yang keempat itu sama dan ini merata di semua di semua komponen tes. Anggap remeh ya, jadi kayak nggak ada persiapan sama sekali and then you go with it. Jadi coba-coba aja tes TOEFL, jadi nggak tanpa ada latihan, and itu adalah masalah atau kesalahan besar ketika Anda ingin tes TOEFL tanpa ada latihan atau kurang latihan. Kurang latihan aja salah, apalagi tidak ada latihan sama sekali. Oke, yang terakhir adalah reading. Apa kesalahan terbesar orang banyak ketika tes TOEFL di bagian reading? Mungkin ini juga barusan saja Anda alami. Yang pertama adalah you focus on whole sentence or whole text. Anda tadi gimana cara ngerjain soal readingnya? Oke, apakah Anda tadi mencoba untuk membaca teksnya atau passage atau ceritanya itu secara keseluruhan? Well, if you did, jika Anda melakukan yang membaca secara keseluruhan, maka berarti Anda sudah melakukan kesalahan besar yang pertama. Jadi, Anda akan kehabisan waktu. Mungkin juga Anda agak terkejut tadi ketika saya berikan waktu hanya 3 menit untuk mengerjakan 4 soal di reading. Kapan baca teksnya, kapan ngejawab soalnya, kapan menganalisis pertanyaannya dan seterusnya. Mungkin Anda juga dalam hati kayak nggak terima gitu, wah cuma 3 menit gimana? Oke. Nah, itu jadi masalah buat Anda tidak bisa mengerjakan 3 menit dalam 3 menit 4 soal tadi karena Anda fokus on whole text. Anda mencoba memahami keseluruhan cerita dari first word, dari kata pertama sampai yang paling terakhir. Oke? Dan itu salah. Dan yang kedua adalah missing words meaning. Jadi sudah Anda mencoba memahami keseluruhan teks, oke? Anda banyak lagi kosakata yang tidak Anda tahu artinya. Jadi udah double kesalahannya ya. Jadi sudah Anda mencoba membaca semuanya and then mencoba memahami semuanya. Oke? Dan itu betul-betul menghabiskan waktu Anda. Mungkin ada beberapa dari Anda yang menonton video ini ketika saya berikan waktu 3 menit, oke, ketika waktu selesai, tidak satu soal pun bisa Anda kerjakan. Kenapa? Anda masih stuck di membaca teks, oke? Nah, jika Anda yang sedang mendengar atau melihat video ini, please jika Anda lakukan itu, jangan diulang lagi ketika Anda tes TOEFL nanti ya. Karena you are going to waste your time. Anda pasti akan membuang-buang waktu saja, oke? Nah, yang selanjutnya adalah ini juga sama kayak di komponen tes yang lain ya, no idea how to anticipate questions. Anda nggak tahu jenis-jenis soal TOEFL itu ada di bagian reading itu apa-apa saja sih. Oke. Seandainya Anda tahu, itu akan jadi lebih mudah Anda mengerjakan soalnya. Ini merata ya di semua komponen tes. Bahkan di bagian reading,
Anda sebenarnya tidak harus mengerjakan soal itu secara urut nomor 1 hingga nomor 50. Oke? Kalau saya itu biasanya mengerjakan soal TOEFL di bagian reading itu lebih suka saya mulai dari sesuatu yang paling mudah buat saya. Apa itu? Vocabulary. Saya langsung cari soal-soal yang vocabulary questions ya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan vocabulary. Oke, kayak tadi yang barusan Anda kerjakan juga itu 2 soal atau 3 soal itu terkait dengan vocabulary. Harusnya mudah ya. Oke. Dan yang keempat, again ini kesalahan terbesar dan ini rata di semua komponen tes. Orang kebanyakan tidak melakukan latihan sebelum jauh-jauh hari sebelum tes. Oke, atau ada latihan itu tadi moody ya, kadang tes, kadang tidak. Kadang coba-coba ngerjakan soal, kadang tidak. Jadi tidak bisa. So, ini adalah 12 alasan kenapa Anda tidak bisa mendapatkan skor TOEFL yang Anda inginkan.